Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kisah ini datang dari saudari Mustika. Beliau adalah sosok wanita yang kuat dan mirip dengan ibu mertuanya. Di tengah kebahagiaannya menjelang kelahiran anak pertamanya, ia dihadapkan pada kenyataan pahit yang tak terduga. Mertuanya, sosok yang sangat mengidamkan kehadiran cucu pertama, harus pergi selamanya dalam peristiwa tragis di terowongan Mina. Dan bagaimana kisah lengkapnya? Dan inilah kisahnya. Ibu mertua saya adalah sosok yang terlihat awet muda dan penuh semangat. Banyak yang bilang kami memiliki wajah yang sangat mirip. Selain baik hati, beliau juga stylish dan hobi berbelanja, mirip sekali dengan saya. Bahkan, selera tas dan sepatu kami pun sejalan. Hingga suami saya seringkali terheran-heran melihat kesamaan kami. Suatu ketika, ibu mertua saya sangat bersemangat untuk menimang cucu. Suami adalah anak tunggal, dan beliau kehilangan 5 adik yang lahir sebelum waktunya. Maka, keinginan beliau untuk memiliki cucu semakin menggebu dan penuh harapan. Setelah hanya 2 bulan menikah, saya mendapat kabar bahagia. Saya positif hamil 4 minggu. Ibu mertua saya hampir melompat saking bahagianya, karena ini adalah cucu pertamanya. Beliau langsung mengabari semua teman-temannya dan update status di BBM dengan antusiasme yang luar biasa. Ketika beliau dan papa mertua datang mengunjungi kami dari jarak 4 jam perjalanan, saya terkesima melihat wajahnya yang ceria tanpa tanda kelelahan. Saya ingat betul momen ketika beliau memberitahu bahwa mereka sudah sampai di gerbang kompleks. Saya sedikit terkejut karena tidak mendapat kabar sebelumnya. Dengan senyum lebar, ibu mertua berkata, "Kami membawa surprise spesial untukmu." Penuh rasa penasaran, saya tidak sabar untuk melihat apa yang beliau bawa. Mobil mertua masih terparkir di depan gerbang rumah, dan dengan penuh semangat, beliau tergopoh-gopoh keluar untuk memeluk saya. Bahkan anaknya sendiri seolah-olah diacuhkan. Dengan penuh keceriaan, beliau menarik tangan saya untuk segera melihat apa yang ada di dalam mobil. Masya Allah, ternyata beliau membawakan sebuah mesin cuci keluaran terbaru, yang saya idam-idamkan. Kebahagiaan saya tak terlukiskan, karena mesin cuci ini memang sudah lama saya perhatikan, setiap kali berkunjung ke toko elektronik. Terharu sekali rasanya mengetahui bahwa ibu mertua sangat memperhatikan saya. Beberapa bulan kemudian, saat usia kehamilan saya mencapai 5 bulan, kedua mertua saya meminta izin untuk beribadah haji. Pada saat yang sama, saya sedang dirawat di rumah sakit karena hiperemesis gravidarum. Ibu mertua datang menjenguk, dengan lembut mengelus tangan saya, mencium kening saya, dan mengusap perut saya sambil berkata, "Jaga cucu mama ya." Setelah itu, ketika saya pulang ke rumah, saya melihat persiapan ibu mertua untuk berangkat ke Mekah dari kampungnya. Sayangnya, kondisi kesehatan saya yang masih tidak stabil membuat saya tidak bisa ikut. Suami berangkat untuk melepas kepergian mereka beribadah haji, sementara saya hanya bisa mendengarkan suaranya melalui telepon. Kami saling meminta maaf, dan saya dengan penuh rasa rindu menyatakan bahwa saya akan merindukannya selama mereka pergi. Kami sangat bersyukur mendengar bahwa kedua mertua saya telah sampai di Makkah dengan selamat dan sehat. Hidup pun berjalan seperti biasa. Mertua dan suami saling mengabari, dan ibu mertua selalu menanyakan keadaan cucu yang masih dalam kandungan. Semuanya terasa baik-baik saja. Namun, tiba-tiba, mimpi buruk menghantam keluarga kami. Berita di TV dan pesan dari saudara serta teman membuat hati kami remuk redam. Kami tak ingin mendengar kabar yang sangat menyedihkan ini. Kedua mertua saya menjadi korban tragedi Mina. Kami berusaha menghubungi ponsel mereka, tetapi tak ada jawaban. Lalu, nama yang sangat kami kenal, papa mertua saya, muncul sebagai korban luka di tragedi tersebut. Hati saya terus berdebar, mencari tahu di mana ibu mertua saya. Dalam keadaan shock, saya berusaha menguatkan suami, yang terlihat sangat terpukul. Ia terus bekerja untuk mengalihkan pikirannya, sementara teman-teman di kantornya memberitahu saya bahwa suami sesekali menangis dalam kesedihannya. Hari itu, tanggal 26 September 2015, saya duduk termenung di kamar,
dengan TV di ruang tengah menyala keras. Saya tak sanggup melihat tayangan tentang korban-korban, seolah semua harapan kami hancur seketika. Korban meninggal dari JKS 63, Fulan binti Fulan. Suara presenter berita menggema di ruang tamu. Dunia saya seakan runtuh seketika. Dengan tergopoh, saya melangkah maju ke TV untuk memastikan saya tidak salah dengar. Dan memang, saya tidak salah. Ibu mertua saya, sosok yang sangat saya cintai setelah ibu saya sendiri, telah berpulang dengan begitu cepat. Mama saya segera memeluk saya, mengingatkan untuk tetap tegar dan tidak ambruk dalam kesedihan ini. Saya bergegas menelepon ayah saya untuk menjemput suami dan mengabari seluruh saudara serta teman agar tidak memberitahu suami yang sedang dalam perjalanan pulang. Ia membawa motor demi keselamatan. Ayah saya berusaha berpura-pura tidak tahu apa-apa saat dibonceng oleh suami. Namun, tak lama setelah sampai di gerbang kompleks, suami menerima telepon dari sepupunya yang masih SMP, yang mengabarkan berita duka ini. Motor yang dikendarainya hampir terjatuh. Melihat suami yang seakan kehilangan setengah nyawanya saat ayah saya membopongnya turun dari motor, hati saya hancur. Matanya tampak kosong, air mata terus mengalir deras. Saya berlari mendekat dan berusaha menenangkannya. Ini adalah pertama kalinya dalam pernikahan kami saya melihatnya menangis. Tangisan seorang lelaki yang terseduh-seduh. Pasti hatinya sangat sakit. Ayah menggenggam tangannya yang gemetar dan menariknya untuk menyentuh perut saya, tempat anaknya berada. "Kuatlah," bisik saya lembut, berusaha menguatkan kami berdua dalam kesedihan ini. Seketika rumah kami dipenuhi oleh sanak saudara dan tetangga. Suasana semakin ramai meskipun jam menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun, suami tetap terdiam. Sesekali terdengar isakan pelan dari dirinya. Matanya menerawang, seolah mencari jawaban di antara kesedihan yang melanda. "Syalatlah sayang, sujudlah pada Allah untuk memohon kekuatan," ucapku lembut, berharap bisa menguatkan hatinya. Tanpa menjawab, suami menurut. Sujudnya saat itu adalah sujud terlama yang pernah saya saksikan. Punggungnya bergetar hebat, dan melihatnya seperti itu membuatku tak kuat lagi menahan air mata. Tak lama kemudian, kami mendapatkan kabar bahwa papa mertua sudah dirawat di rumah sakit di sana, tetapi keadaannya kurang baik. Ia harus menggunakan kursi roda untuk bergerak. Kami juga dikirimkan foto papa mertua, dan matanya sayu, jelas menggambarkan kesedihan yang lebih dalam daripada luka-luka fisiknya. Melihatnya, hati saya semakin teriris, merasakan betapa beratnya beban yang harus mereka pikul dalam keadaan yang penuh duka ini. Saya mohon maaf, tetapi saya tidak sanggup menceritakan bagaimana kejadian saat papa dan ibu mertua terlibat dalam tragedi yang menyedihkan itu. Suami pun meminta saya untuk tidak mengingat kembali. Hanya memikirkan hal itu membuat bulu kuduk saya merinding dan kesedihan itu kembali menghantui. Ibu mertua saya meninggal dalam keadaan beribadah, dikelilingi oleh ribuan orang saat pemakamannya di kota suci. Ini adalah mimpi setiap muslim, meninggal dalam keadaan suci di tanah yang penuh berkah. Papa mertua kembali dalam keadaan kurang sehat, dan semua orang menyambutnya dengan tangis haru. Ia membawa 2 koper, di mana 1 koper milik ibu mertua yang kini telah tiada. Saat saya hamil, saya mengalami flek dan kram perut. Suami terus menguatkan saya ketika saya datang ke rumah mertua dan melihat barang-barang ibu mertua di sana. Rasa ngilu itu semakin membuncah. Kesedihan dan kerinduan memenuhi hati saya. Saya memeluk baju kesayangan ibu mertua, merasakan wangi khasnya yang semakin membuat saya rindu. Air mata tak henti-hentinya mengalir, sementara suami yang terlihat lebih kuat terus memeluk saya, memberikan dukungan di saat-saat sulit ini. "Mama, cucuku belum lahir. Kenapa mama sudah pergi?" Katanya mau cepat nimang cucu. "Maaf." Rasa bahagia saya bersama ibu mertua ternyata hanya diberikan sampai usia kehamilan saya 6 bulan. Kami dan suami tidak bisa melihat jenazahnya, tetapi kami berusaha untuk ikhlas. Kadang, kami saling mengenang momen-momen indah saat beliau masih hidup. Senyumnya, kebaikannya, suara lembutnya, dan ekspresi wajahnya. Kini, anak kami yang berusia 4 tahun pun sudah tahu tentang neneknya. Saya sering menceritakan tentang neneknya,
mengenalkan kasih sayangnya meski hanya melalui cerita. Pesan yang selalu saya ingat dan jaga adalah untuk menjaga cucunya dengan baik, dan itu yang saya lakukan dengan sepenuh hati. Cintailah mertuamu, bagaimanapun juga mereka, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Mereka adalah ibu dan ayah dari pasanganmu, yang telah merawat dan mendidik anaknya dari kecil hingga dewasa. Ketika anak mereka tumbuh dewasa, mereka rela anaknya menghabiskan waktu lebih banyak denganmu. Itulah pengorbanan yang tidak ternilai. Demikian kisah ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat serta menginspirasi, dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dalam beribadah, jangan lelah berbuat kebajikan, dan terus perbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.